Shalom, semangat pagi. Sebelum saya akan sampaikan bacaan renungan pagi kita, saya ingin berbagi satu hal yang saya syukuri. Kemarin saya dihubungi oleh Pastor Park. Beliau adalah pendeta warga negara Korea yang sempat menjadi direktur ketika saya melayani sebagai staf di satu kampus misionari sekitar 7 tahun yang lalu. Biasanya saya berkomunikasi dengan beliau menggunakan bahasa Inggris. Dan dulu, ketika saya mengalami hambatan untuk beberapa kalimat, maka saya akan ditolong oleh staf senior saat itu. Namun kemarin saya tidak bisa meminta pertolongan siapapun. Jadi akhirnya saya memohon kepada Tuhan, karena ketika saya menelpon, saya dihambat oleh kalimat-kalimat yang tidak bisa saya terjemahkan dalam bahasa Inggris karena saya tidak mahir dalam hal itu. Jadi saya memohon pada Tuhan, kayak tolongin Ade nggak bisa nih kalimat yang ini terjemahannya apa. Puji Tuhan, Tuhan membantu saya berusaha sampaikan kata-kata walaupun itu tidak tepat bahasa Inggrisnya. Namun beliau boleh mengerti maksud dari hati dan pikiran saya untuk kalimat tersebut. Dan kami masih melanjutkan perbincangan kami untuk waktu yang cukup lama. Dan saya senang sekali bagaimana Tuhan terus memberikan kepada saya dorongan lewat orang-orang yang mengenal saya. Sehingga itu membantu pertumbuhan iman saya untuk tetap teguh kepada janji-janji Tuhan. Ini hal yang saya syukuri. Bagaimana dengan Anda? Tentunya, kalau kita melihat dengan detail setiap hari, pasti ada begitu banyak berkat Tuhan yang sudah kita rasakan, mulai dari hal-hal yang kecil. Baiklah, judul bacaan renungan pagi kita hari ini tanggal 11 Januari ialah setiap karunia yang baik dan sempurna adalah dari Dia. Dengan ayat ini tertulis di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Penjelasannya, kuasa Allah dinyatakan dalam denyut jantung, dalam gerakan paru-paru, dan peredaran darah melalui ribuan saluran yang berbeda-beda di dalam tubuh. Kita berutang kepadanya untuk tiap-tiap saat keadaan kita dan bagi semua kesenangan hidup. Kuasa dan kesanggupan yang meninggikan manusia di atas segala ciptaan yang lebih rendah adalah karunia Khalik. Ia mengisi kita dengan penuh segala kebajikannya. Kita berutang kepadanya bagi makanan yang kita makan, air yang kita minum, pakaian yang kita pakai, udara yang kita hirup. Tanpa perbuatan yang maha kuasa, bahwa udara pasti akan dipenuhi dengan penyakit dan racun. Ia adalah pemberi kebajikan dan pemelihara yang berkelimpahan. Matahari yang menerangi bumi, serta memuliakan segenap alam kejadian. Sinar bulan yang menakjubkan, kemuliaan ruang angkasa yang ditaburi dengan bintang-bintang gemerlapan. Hujan yang menyegarkan tanah dan menjadikan tanam-tanaman bertumbuh subur, segala perkara yang indah-indah di alam kejadian, dengan macam-macamnya yang gilang gemilang, pohon-pohon yang indah, semak belukar, serta tumbuh-tumbuhan lain, lambaian daun gandum, langit yang biru, bumi yang hijau, perubahan siang dan malam, perubahan musim-musim, semuanya itu berbicara kepada manusia tentang kasih Haliknya. Ia telah menghubungkan kita pada dirinya oleh segala tanda-tanda di langit dan di bumi. Kita boleh mengucapkan kepadanya segala perkara duniawi kita, memohon daripadanya makanan dan pakaian, sebagaimana roti hidup dan jubah kebenaran Kristus. Karunia-Nya yang memiliki segala kuasa di langit dan bumi, disimpan untuk anak-anak Allah. Karunia itu sungguh indah yang datang kepada kita oleh pengorbanan yang sangat mahal, yakni darah penebus. Karunia-karunia yang akan mengenyangkan kerinduan hati yang sedalam-dalamnya. Karunia-karunia yang kekal seperti zaman kekekalan.
akan diterima dan digemari oleh semua orang yang mau datang kepada Allah sebagai anak-anak kecil. Ambillah segala perjanjian Allah itu sebagai milikmu. Mohonkanlah segala perjanjian itu di hadapannya seperti perkataannya sendiri. Maka engkau pun akan menerima kekenyangan dengan sukacita. Aplikasinya hari ini sebagaimana seluruh alam ini menceritakan tentang kasih Allah buat manusia, saya mau mengajak kita. Ketika kita berkunjung ke pantai, tentunya kita akan melihat pohon-pohon yang tumbuh di pinggir pantai, betul? Dan juga ketika kita melewati jalan raya, kita juga akan melihat pohon-pohon yang ditanam di pinggir jalan raya tersebut. Nah, mari kita coba perhatikan. Pohon-pohon ini akan memiliki daun-daun yang tumbuh cenderung ke arah di mana suara itu ada. Nah, kalau di pantai, kita akan melihat suatu perbedaan di mana pohon-pohon yang tumbuh di pinggir pantai, maka daunnya itu akan cenderung menghadap ke arah suara ombak. Nah, adakah yang perhatikan hal tersebut? Sama halnya dengan pohon-pohon yang ditanam di pinggir jalan raya. Maka daun-daun pohon tersebut akan tumbuh condong ke arah mobil-mobil yang menimbulkan suara. Adakah yang perhatikan hal itu? Sama halnya, ketika saya sering mendengar menggunakan telinga dan juga memperhatikan hal-hal yang menceritakan tentang kasih Tuhan, maka sikap saya, sifat saya, kebiasaan saya akan cenderung terlihat sebagaimana karakter Kristus. Tapi, kalau saya memilih untuk mengarahkan pandangan saya memilih untuk menggunakan telinga saya mendengar hal-hal tentang duniawi, seperti saya akan menggunakan waktu saya lebih banyak untuk menonton televisi, lebih banyak saya memilih menggunakan waktu saya untuk menggunakan handphone, maka tidak akan ada ruang bagi Yesus. Tidak akan ada ruang bagi Kristus. Mana yang akan Anda pilih hari ini? Mari kita gunakan kepilihan kita untuk hal-hal yang baik. Mari kita luangkan waktu kita untuk membaca Alkitab, memberikan puji-pujian melalui lagu-lagu bagi Tuhan setiap hari, dan mengadakan mezbah di rumah kita untuk Tuhan. Slogan kita awali hari ini dengan renungan pagi. Saya pun rindu untuk menjadi sahabat doa Anda. Sebagaimana sudah ada beberapa orang yang menyampaikan pokok-pokok doa, jika Anda turut membacanya dalam kolom komentar, saya pun mengajak Anda untuk turut mendoakan hal-hal tersebut. Dan saya percaya, semakin banyak kita menyampaikan permohonan doa, maka akan semakin besar kuasa Allah dinyatakan bagi kita. Saya masih menunggu permohonan doa Anda, dan saya akan turut mendoakannya dalam jam-jam doa khusus. Kita akan bertemu lagi esok hari. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.